terwujud ini. Al-Quran ini kelihatan syariat, dampar ini syariat, masjid ini syariat, semuanya terwujud nyata bagi kita selama ini. Nyata semua kan, yang kita pandang ini nyata, bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, sangat wujud nyata adanya syariat ini. Seolah-olah demikian. Hanya seolah-olah saja. Mari kita buktikan bahwa syariat-syariat yang kita pandang, syariat-syariat yang seolah-olah nyata wujud zatnya selama ini, ternyata tidak ada. Apa buktinya? Tanpa torekoh syariat tak pernah ada. Apa torekoh itu? Torekoh itu adalah sifat penglihatan mata kita. Itulah torekoh. Sifat pendengaran telinga kita. Itulah torekoh. Jalannya untuk mewujudkan segala sesuatu adalah torekoh. Jadi tanpa torekoh, tanpa mata, apa bisa terwujud alam semesta ini? Nah, jadi kewujudan segala sesuatu akan hancur lebur ketika tanpa torekoh. Inilah bukti nyatanya bahwa syariat itu tidak wujud, tidak ada tanpa torekoh. Jadi lebih wujud mana antara syariat dan torekoh? Lebih wujud mana segala sesuatu yang kita pandang ini, yang wujud ini dengan penglihatan mata kita. Berarti yang lebih wujud penglihatan kita daripada apa yang kita lihat. Tapi selama ini kita buta akan itu. Pokoknya yang wujud ya segala sesuatunya. Dari apa wujudnya tidak peduli, pokoknya wujud. Kan begitu hati kita. Kita tidak tahu, kita tidak pernah menyelami dari mana sih asalnya wujudnya Al-Quran ini. Dari mana sih wujudnya masjid ini. Dari mana sih wujudnya gunung, langit, bintang yang kita lihat itu. Oh ternyata semua segala sesuatu yang terwujud di alam semesta ini makmum kepada torekoh. Kalau tidak ada torekoh, ya tidak ada semua itu ya kan. Coba tutup mata Anda, kan tidak ada semua. Hancur semua segala sesuatu. Berarti lebih wujud mana antara syariat dan torekoh? Nah, dari ini kita memahami, oh ternyata lebih wujud torekoh daripada syariat. Lebih penting torekoh daripada syariat. Jadi syariat kalah wujud dengan torekoh. Karena wujudnya syariat, karena adanya torekoh. Segala kegiatan Anda dalam bekerja, dalam kegiatan apapun ibadah, tanpa torekoh ya tidak bisa. Itulah bukti bahwa syariat sebenarnya tidak ada tanpa torekoh. Jadi torekoh adalah sifat penglihatan pada mata kita. Karena dengan penglihatan ini maka terwujudlah segala sesuatu. Anda bisa melihat bermacam-macam apapun. Lihat TV, lihat HP, semuanya terwujud. Gambar-gambar yang di HP, semuanya terwujud. Kenapa kok bisa wujud? Karena ada penglihatan mata kita. Itulah
toreko, jalannya untuk mewujudkan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu itu sebenarnya ada atau tak ada. Sebenarnya ya tidak ada tanpa sifat penglihatan mata kita. Itulah toreko. Jadi syariat kalah unggul dengan toreko, kalah wujud dengan toreko, karena tak ada. Bila toreko tak ada, syariat pun juga tak ada. Bila penglihatan mata kita tak ada, maka segala sesuatu pun tak ada. Langit, bumi, bulan, lautan hanya cerita saja. Kita tidak bisa menyaksikan dengan nyata tanpa toreko. Kemudian apalagi yang lebih unggul dari toreko? Yang lebih unggul dari toreko adalah hakikat. Tanpa adanya hakikat, toreko tidak ada. Apalagi syariat. Apa sih hakikat? Hakikat itu? Hakikat itu adalah terbentuknya, terwujudnya badan-badan kita ini loh hakikatnya. Kalau badan kita tidak terwujud, maka mata tidak ada untuk melihat, maka telinga tak ada untuk mendengar. Jadi terwujudnya segala sesuatu itu bermakmum kepada badan-badan kita. Sebenarnya Anda melihat langit yang katanya luas, Anda melihat lautan yang katanya luas, ternyata lebih luas badan kita. Kalau tidak ada badan-badan kita, apa kita bisa menyaksikan laut yang katanya luas? Kalau badan kita tidak diwujudkan oleh Allah, apa kita bisa menyaksikan langit yang katanya luas itu? Berarti syariat tidak berlaku tanpa badan. Kalau Anda tidak punya badan, apa bisa bersyariat? Kalau Anda tak terwujud, tak dicipta oleh Allah, apa Anda bisa syariat? Itulah buktinya bahwa syariat itu sebenarnya tidak ada tanpa toreko. Dan toreko pun sebenarnya tidak ada tanpa hakikat. Berarti antara syariat, antara toreko dan hakikat, mana yang lebih wujud? Berarti badan kita inilah yang lebih wujud dari segala sesuatu yang kita lihat. Kalau tidak ada badan kita, apa kita bisa menyaksikan segala sesuatu? Tanpa badan kita, apakah kita bisa menyaksikan wabah-wabah corona saat ini? Tanpa badan kita, apakah kita bisa melihat keadaan-keadaan zaman saat ini? Nah, semuanya bermakmum, berkiblat kepada hakikat, yakni badan-badan inilah yang lebih wujud daripada toreko, penglihatan mata, dan lebih wujud dari apa-apa yang kita lihat selama ini. Selama ini seolah-olah apapun yang kita lihat seolah-olah itu wujud. Padahal tidak wujud.
Tanpa penglihatan mata kita kan tidak wujud semua itu. Nah, jadi kita jangan salah sasaran. Kita jangan salah fokus. Jadi pandanglah siapa yang mewujudkan itu semua. Nah, jadi syariat itu ada karena adanya toreko. Toreko itu ada karena adanya hakikat, yakni badan-badan manusia ini. Silakan diminum, saya juga minum. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Terus hakikat itu datangnya dari mana? Hakikat itu terlahir, tercipta dari makrifat. Siapakah makrifat itu? Makrifat itu adalah hidup yang menghidupi badan-badan hingga tercipta, inilah makrifat. Jadi makrifat itu ya makrifatullah, ya urip iki uripe Allah. Hidup ini hidupnya Allah. Hayatullah kalau bahasa Arabnya. Karena saya bukan orang Arab, orang Jawa, ya saya sebut uripe Allah. Maknanya sama. Jadi uripe Allah inilah yang hakikatnya, yang menciptakan hakikat, toreko, dan syariat. Jadi hakikat badan ini takkan pernah terwujud tanpa Allah. Torekoh pun takkan terwujud tanpa Allah. Dan syariat pun juga takkan terwujud tanpa Allah. Lalu mana yang lebih wujud di dalam hati kita? Segala sesuatunya, syariatnya apa, makrifatnya yang wujud di dalam hati kita. Selama ini di dalam hati kita yang wujudkan syariatnya. Seolah-olah semua ini perbuatan kita. Seolah-olah kita yang bisa melihat langit dan bumi. Seolah-olah kita yang bisa melihat segala sesuatu. Dan seolah-olah kitalah penciptanya semua itu. Kenapa? Karena kita selama ini jadi Tuhan tapi tidak terasa. Karena apa? Karena hidup ini diakui sebagai hidup manusianya. Allahnya tidak hidup. Allahnya gaib. Allahnya mati bagi kita selama ini. Karena yang merasa ada, karena yang merasa wujud, karena yang merasa berkuasa atas terwujudnya segala sesuatu yang kita lihat selama ini, ya diri kita sendiri. Mana mungkin Allah akan wujud di dalam hati kita sementara yang wujud hawa nafsu kita sendiri. Ya syariatlah yang diunggul-unggulkan. Seolah-olah syariat itu lebih penting daripada hakikat makrifat. Pada kenyataannya tanpa makrifat, tanpa Allah, syariat tidak ada. Tanpa makrifat, tanpa Allah, badan-badan ini pun tak pernah ada.
Jadi adanya badan, adanya pergerakan badan, adanya ibadah-ibadah, semua itu didalangi oleh Sang Pencipta. Semuanya, apapun agamanya, apapun alirannya, semua didalangi, dituhani oleh Allah. Jadi Tuhannya sama, tidak ada bedanya. Bedanya hanya sesebutan saja, nama-nama Tuhan saja. Pada hakikatnya Tuhan seluruh manusia adalah hidup yang menghidupi manusia, itulah Tuhannya seluruh manusia. Akan tetapi selama ini seolah-olah di dalam hati kita, seolah-olah kita ini tercipta dengan sendirinya. Meskipun di dalam hati kita yakin, kita percaya bahwa kita ini ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Tapi di dalam praktek sehari-hari kita tidak percaya bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Apa buktinya? Wong kita yang jadi Tuhannya selama ini, berarti kan kita tidak percaya bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Ya tidak. Kalau kita yakin bahwa kita ini hanyalah ciptaan Tuhan, berarti yang lebih wujud di dalam hati kita apa? Allah. Kalau kita ngaku sebagai ciptaan Tuhan, berarti yang lebih wujud daripada kita sendiri di hati kita mestinya kan ya Allah, bukan kita. Bila kita ngaku bahwa kita ciptaan Allah, tapi realita buktinya selama ini kita hanya ngaku-ngaku saja sebagai ciptaan Allah. Tapi di dalam hati kita seolah-olah kitalah yang menjadi pencipta atas segala aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan. Berarti seolah-olah kita ini jadi dengan sendirinya, bukan ciptaan Allah. Lalu apa bedanya kita dengan orang ateis yang tidak bertuhan? Sama kan? Beda baju saja. Kita punya agama, kita punya apa? Punya Tuhan katanya, tapi prakteknya sama dengan orang ateis. Yakni tidak ada Tuhannya di dalam hatinya kecuali hanya hawa nafsunya sendiri. Kenapa? Karena kita lebih mentuhankan syariat daripada makrifatnya. Pandangan hati kita, mata hati kita lebih fokus memandang syariat manusianya daripada memandang syariat Tuhannya. Maka dari itu diturunkannya lah Kanjeng Nabi Muhammad untuk membawa akhlak yang mulia, yang mana akhlak itu agar manusia sama-sama kembali kepada Allah dengan akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maknanya akhlaknya hatimu, bukan akhlaknya ragamu, akhlaknya hatimu. Maknanya apa? Karena kita selama ini tidak bertuhan, maka dengan datangnya Kanjeng Nabi Muhammad, maka
Kembangkanlah innamal a'malu binniyah. Jadi setiap gerak-gerik kita, setiap aktivitas kita, apalagi saat sholat, saat ibadah, wajib didahului dengan niat. Yang mana di dalam niatnya itu ada kunci passwordnya untuk kembali kepada lillah. Agar apa? Agar kita tidak mentuhankan syariat-syariat manusianya. Agar kita tidak mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Agar kita bisa ketemu dengan lillahi ta'ala. Itulah Tuhan yang menciptakan semua pergerakan-pergerakan ini. Jadi bila kita sudah pulang kepada lillah yang berkuasa atas diri manusia kita,